padahal umat itu maujud daripada aku sendiri. Di sini bermakna bahwasanya kita harus gayung bersambut dengan berbalas lagi kepada Allah dengan membuka diri. Membuka diri di sini yang dimaksud adalah mendirikan sifat ridho bil khadda kepada Allah. Kalau memang di dalam suatu perjalanan yang dibenarkan dalam ajaran tauhid mencari diri dengan diri sudah berakhir kepada sesuatu yang berdiri, maka alat pencari tadi yang bernamakan sebuah diri ternyata adalah mengembalikan sebuah diri kepada wujud yang berdiri. Di sini dituntut keikhlasan yang sangat tinggi. Dalam suatu kenyataan, sering kita memisahkan diri di sifat belajar, memisahkan diri dari sebuah amalan. Ini juga sifat yang membuat lama datangnya keridoan kita. Kalau Allah mengatakan dari aku engkau jadi dan dari aku engkau kembali, berarti itu sudah panggilan kepada hak daripada Allah itu sendiri. Untuk menjadikan Allah itu Tuhan, tidak semudah kita membicarakan atau menyampaikan dalam pengakuan Tuhanku Allah. Dituntut sebuah kebenaran yang paling tinggi di diri kita, yaitu keikhlasan. Semacam mana Allah mengikhlaskan dari sifatnya sendiri menjadi umat. Padahal apapun yang dilakukan oleh sifatnya itu sendiri adalah perbuatan yang akan datang ke dirinya sendiri, baik dalam berupa kelebihan maupun dalam bentuk kekurangan. Inilah wujud kita, yang datang berupa kelebihan dan pulang berupa kekurangan. Apa kelebihan yang kita bawa saat kita didatangkan, dihijrahkan ke muka bumi? Yaitu sumber kasih sayang umat. Tidak ada seorang manusia yang sangat kejam tetapi tidak mencintai seorang bayi. Semua mencintai. Sumber kasih sayang Allah hadir di tengah-tengah umat, menjadi buah hati dan buah cintanya seluruh umat. Tapi hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, musim berganti musim. Luput sudahlah kelebihan tadi karena kepintaran yang melebihi tingkat iman. Kalau kepintaran kita sudah melebihi iman diri kita, itu namanya menuju alam kebodohan. Karena batasan pintar di dalam Islam itu adalah iman. Apa yang dimaksud pintar dalam iman? Dia telah bisa meningkatkan sifat ridho bil khadda diri dia, keikhlasan akan ketetapan Allah pada diri dia, dan dia menerima dengan senang hati dan malah menjadi suatu kecintaan. Di ridho bil khadda inilah saatnya kita membuktikan kebenaran kita kepada Allah. Kalau memang asal dirimu Allah wujud daripada asal dirimu sendiri, maka kamu kembalilah kepadanya. Nah, kalau memang sudah ada kodrat ketentuan seperti itu, maka kita tidak menyiskakan, tidak membebani sifat Allah itu dengan kemanusiaan kita.
Artinya apa? Kalau memang janjian diri itu adalah Tuhan, kenapa kita mempertahankan kemanusiaan kita dengan memperkecil sifat ketuhanan kita? Ini namanya kita mempersulit diri kepada Allah. Allah tayangkan di dalam Al-Quran pernyataan terhadap ketuhanan dirinya dan perintah mutlak yang wajib kita ikutkan, berpedoman kepada surat Taha ayat 14. Dalam ketuhanannya, innani anallah, harga mati bagi orang yang berkeyakinan dia telah menyatakan ketuhanan, yaitu Allah. Ma'buduni la ilaha illallah. Dan kita ikhlas menyembah dan menetapkan ketuhanan Allah pada diri. Wa iqimis salatana li zikri, dan mendirikan sifat keumatan itu dengan mendirikan sifat ketuhanan, mempertemukan dua sifat di dalam solat dengan berbekal sebuah kodrat. Itulah sahadat yang dituju, ihram dalam bahasa amaliyah. Tapi kita tidak ikhlas, tidak ridho, tidak khada akan solat. Ternyata kita berlaku sebagai umat yang menyembah, tetapi bukan umat yang kembali. Ini bukan namanya ridho bil khada. Kita merasa menyembah atau kita merasa mengamalkan sebuah ayat, tapi kita apa? Tidak memahami kalau ayat itu sudah melebur diri kita, mengembalikan wujud diri kita kepada wujudnya Allah. Artinya apa? Amalan itu adalah suatu syahadat yang syahadah kepada Ahad. Amalan itu yang menggulung diri kita kembali kepada satu wujud dalam sifat dua kodrat, yaitu melihat dan menyaksikan. Tapi ketidakridhoan kita tadi, sifat amaliyah yang harus mulai kita tinggalkan dalam menuju sifat hakikat. Dalam kenyataan kita tidak menerima sifat hakikat, cuma dijadikan sebuah ibadah saja, tidak dijadikan khadanya diri, ketentuan diri. Bahwasan amaliyah itu menjadikan diri kita kembali kepada hakikatnya Allah semata. Ini kita tentang seperti kita menerima sebuah peraturan dari orang lain dalam hidup kita. Padahal itu adalah peraturan tentang khadanya diri kita, ketentuan kodratnya diri kita, yang harus kembali menjadi khadanya Allah dengan suatu keikhlasan yang sangat tinggi. Para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita membuka diri dengan mengikhlaskan dan mengakui hak-haknya Allah yang kita pakai di dalam masa hayat. Kalau dalam masa hayat Allah diberikan kesempatan masa berdunia, bukanlah arti sebuah kodrat yang tetap dalam wujud dunia. Makanya kalau kita kembali kepada ketuhanan kita, sering disebut dengan meninggal dunia. Bukan meninggalkan anak, bukan meninggalkan istri, tapi meninggalkan dunianya. Kalau kita memakai cara daripada kehidupan dunia mutlak di dalam bergaul dalam kodrat rumah tangga, umpama dengan anak, dengan istri, tapi pola dunia, inilah yang membuat ketidaknyamanan dan tidak tenangnya sebuah ruh di dalam sana. Kenapa? Karena dia memakai pola keduniaan di dalam hidup.
di jalan Allah. Pola mencintai anak tanpa agama, pola mencintai istri tanpa agama, pola menunjukkan suami sebagai suami tanpa agama. Jadi akhirnya marwah Allah ini tidak ada dalam hayatnya sendiri. Maka kehidupan kita inilah yang menjadi hadirnya utusan para malaikat mempertanyakan sebuah Tuhan. Saya rasa itu pertanyaan sudah terlalu jauh. Kalau kepada seorang yang berasal dari Allah ditanyakan Tuhannya siapa, berarti kesesatannya sudah terlalu jauh. Ini yang harus kita hindari. Menerima ketetapan Allah dalam diri dengan sifat ridho bil khadanya kita. Di dalam menerima suatu ilmu, wajib bagi kita untuk mendirikan sifat ridho bil khadda itu. Jangan kita sekali-kali menentang atas qadanya Allah terhadap diri kita, ketentuan Allah. Kalau dia katakan jasadmu maujud daripada nuraninya yang awal dijadikan bernama Adam, takhluk, dan katakan iya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dikatakan wujud asal dirimu jadi adalah zat yang mengawal semua jadi, bernama Muhammad, maka katakanlah iya. Sebaliknya kalau dikatakan hayyum qayyum dirimu itu nyawa bagi kamu wujud dari batinnya Allah, bukan dari air, api, angin, dan tanah asal nyawamu, bersegeralah mengatakan iya dengan sami'na wa ta'na. Insyaallah kalau ridho bil khadda ini telah kita tetapkan di diri kita, maka apapun yang kita amalkan berarti perintah ini perintah menyatukan diri kepadanya, bukan membedakan yang diamalkan dengan yang mengamalkan. Baik para jemaah sekalian, silakan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya menyebutkan ridho Bil kada. Yang maksud dari ridho itu apa tuh Buya? Kada itu apa gitu? Ridho itu adalah keikhlasan. Ikhlas, qada ini adalah ketentuan Allah. Kalau kita mengkaji diri, kalau ternyata diri itu milik Allah, ikhlas nggak kita? Insyaallah. Nah, itu yang dikatakan ridho. Kepemilikan Allah ini ternyata diakui itu qadaku. Ikhlas nggak kita? Insyaallah. Ikhlas. Begitu. Paham? Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu ya. Ketika seseorang menjalankan kehidupan ini Bu ya, akan halnya seperti dia belum memahami yang dikatakan ridho bil qada ini Bu ya. Dan pada saat dia katakan dia sudah mulai dia belajar memahami dan paham ini, ketika dia katakanlah ingkar atau dia tidak melakukan, katakanlah dia tidak lanjut atau tidak memenuhi apa yang diinginkan Allah, bagaimana halnya dengan kedepannya? Kalau boleh dipertanyakan hal seperti itu Bu ya, tentang ketentuannya tuh putus di situ atau memang seperti itu jalannya Bu ya? Iya. Apabila pertama begini,
apabila seseorang itu tidak menerima qadarnya Allah, ketentuan Allah pada dirinya, tidak ikhlas dia, tidak ridho dia, Allah itu selalu akan menetapkan ketentuan dia dengan kalam-kalamnya. Ada kalam Allah seperti contoh kauliyah di Al-Quran. Memang kauliyah itu kalau kita baca tidak berpengaruh. Tapi ingat, Al-Quran itu sudah pecah 3. Ada satu yang jatuh menjadi kalam, yang mana kalau kalam ini Allah sampaikan kepada alam, maka kalam ini akan menjawab dengan aras, yaitu dengan kejadian. Inilah kebenaran Allah. Kalau Allah sudah berbicara, bahasanya adalah kejadian. Salam. Nah, gitu ya. Kejadiannya apa? Ya, ada yang berupa musibah, ada yang berupa laknatullah, ada yang berupa karma, azab wa anjala. Yang namanya haknya, hak kembali bismillah, dia harus kembali kepada Allah. Iya. Contoh, yang diperintahkan sholat itu siapa? Kan zat dan sifatnya sendiri, bukan kita. Tapi kalau kita merasa wujud dari zat dan sifat itu, maka kitalah yang dia panggil. Tapi kalau kita berprasangka tubuh dan ruh ini adalah manusia, bukan bagian dari kodratnya Allah, maka kita bersifatlah seperti makhluk yang menyembah. Amaliyah jadi ganjaran batin, serba fikih dalam hidup. Iya. Begitu. Insyaallah Bu ya. Lalu izin lagi nih Bu ya. Tadi ada Bu ya sampaikan, karena untuk mengembalikan semua ini kepada si pemiliknya, kita harus ridho dan kita menyadari akan ketentuannya atau keadaan itu sendiri. Di situ ada Bu ya sampaikan, untuk kesana itu diperlukan bagaimana halnya kodrat-kodrat ini bisa didirikan Bu ya. Pertanyaannya, konteks mendirikan kodrat-kodrat ini seperti apa Bu ya, dengan kajian-kajian yang selama ini kita dapatkan? Mohon Ya. Kita sudah memiliki kitab-kitab ilahiyah di diri kita. Pertama tentang penguasaan, ketetapan penguasaan Allah dalam diri dalam surat An-Nas. Kenapa kita tidak bantah kalau dia yang menguasai kita dengan qul a'udzu birabbin nas? Kita disuruh mengakui, katakan aku yang menguasaimu. Qul a'udzu birabbin nas. Arab. Kalau kita tidak ikhlas, jangan baca surat itu. Berarti kita sudah menentang Al-Quran. Dan kita lihat lagi di diri kita, tidak ada kesamaan wajah, tingkah laku, tindak tanduk. Muncul al-ikhlas. Tapi kita tidak juga paham. Diuji lagi dengan tauhid syahadat. Ternyata dalam pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah itu bukan kita. Tidak ada huruf keumatan yang berdiri di dalam syahadat. Berarti kalau mau Islam, mau benar-benar bertuhan, harus mencari diri di dalam dua kalimat syahadat tadi. Kalau tidak, ya terserah. Umat Muhammad itu bukannya umat Islam aja. Makhluk ini juga umat Muhammad. Kucing juga umat Muhammad. Artinya apa? Bisa jadi dia golongkan kita ke makhluk tadi.
Inilah yang dikatakan oleh Buya Hamka, manusia itu bisa jadi rasul, bisa jadi hewan dalam hakikat. Dalam hakikat. Nah, gitu. Untuk itu kita harus berpikir. Dan contoh satu lagi, di dalam seorang ibu melahirkan seorang anak, tanya ke ibu, apakah dia mengedan itu menurut dia atau datang sendiri? Ya, melahirkan itu tidak akan sakit kalau kita sendiri yang ngedan. Tapi kalau yang di dalam tuh yang mau brojol, tinggal sakitnya sama orang tua. Apakah ada kehendak kita di situ? Tidak. Nah, inilah ridho bil khadda. Makanya kita harus mentadabur diri, mengkaji diri. Meskipun kita akan kehilangan diri, tapi sesungguhnya sudah ada sesuatu yang berdiri, tinggal kita mengamalkan, ambil bagian mana bagian umat, dan Allah mengambil bagian Tuhan. Inilah saksian dan ma'rifat. Insyaallah. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tingkat ridho tadi levelnya ada tingkat-tingkatannya nggak, ya? Atau cuma ridho apa tidak gitu? Ada levelnya. Tingkat daripada ridho itu ada 3. Ridho dalam berpikir dan ketetapan akal. Ridho dalam meningkatkan keimanan, harus memiliki ketentuan iman, sanggup menerima yang kita tidak sanggup menerima. Kita harus sanggup. Yang ketiga, ridho terhadap ketentuan ilmunya Allah dalam diri kita. Bisa jadi kita dibikin tidak bisa apa-apa, tapi terjadi sesuatu yang kita bisa. Kita harus ridho dengan ketentuan Allah dalam diri. Atau kita bisa awalnya, tiba-tiba tidak bisa. Berarti kita harus ridho dengan ketentuannya. Inilah yang dikatakan jalur sifat tauhid ilahiyah. Kenapa? Yang tidak bisa kita tanyakan apa yang dijadikan Allah dan apa yang dilakukan Allah kepada diri kita. Yang bisa kita pertanyakan, apa yang kita rasakan, itu yang kita tanyakan kepada Allah. Jangan kamu bertanya, kata Allah, tapi saksikanlah apa yang kamu rasakan. Karena akan menjawab itu dalam bahasa naluri. Bertuhan itu naluri. Ya, bertuhan itu naluri. Kalau naluri bertuhan ada, sholat juga enak. Naluri bertuhan ada, doa kita yakin. Tapi kalau naluri bertuhan nggak ada, amalan bertuhan satu lemari juga nggak ada artinya. Paham, insya Allah, ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, semua ibadah kita ini tergantung keikhlasan kita menerima itu tadi, ya. Insya Allah, ya. Makanya ada kebahasa di dalam agama Islam itu la ikraha fid din. Janganlah kamu merasa terpaksa dalam perintah agamaku. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesuai pesan Rasulullah sebelum dia wafat dulu, ya. Sepelanga aku nanti 2 pusaka yang aku tinggalkan. Yang pertama sunnah aku, yang kedua kitab aku. Secara syariatnya
yang dikatakan kitab aku yaitu Al-Quran. Ya, dalil mengatakan dalam Al-Quran, ya falu wa mahwalu, apabila perbuatan kamu akan aku tanya. Tapi apabila perbuatan aku enggak akan aku pertanyakan. Jadi yang saya ingin pertanyakan, yang mana yang perbuatan aku tadi setelah kita ikhlas menerima dia, ya. Ya. Yang dikatakan perbuatan aku pada dirimu adalah sesuatu tauhid, keakuannya kepada dirinya sendiri. Apa tauhid keakuannya? Inilah sifat dan zat yang ditetapkannya sebagai kodrat bagi kita menjadi sebuah insan. Boleh kita mengakui ada kemanusiaan di dalam diri kita, tapi kita tidak bisa menerima dan mengakui keakuan Allah. Apa keakuannya Allah? Yaitu wujud dan maujudnya. Yang kita pakai ini yang kita tidak bisa kita akui. Tetapi memakai, silakan kita berbangga hati, bersenang hati memakai. Insyaallah, ya. Ya kan? Tetapi jangan kita merasakan, menetapkan keakuan kita di atas haknya Allah. Jangankan di dalam penciptaan, di dalam kodrat yang dijadikan saja, itu kita tidak bisa menempatkan keakuan. Contoh, sama mendengar. Ya. Rencana mau keakuan juga di Sami'un, ternyata sudah ada Sami'unnya. Oh, insyaallah. Mau mencoba rasanya punya suara kalam, Ya. rupanya ada lagi di dalamnya mutakalimun. Nah, itulah keakuannya tadi. Seandainya itu tidak ada 7 kodrat pada diri, tapi diri tidak akan pernah lepas. Iya, iya. Karena sifat itu memiliki diri, berarti keakuan kita juga tidak bisa. Itu diri yang al-haqqullah. Wal hayatul ulul fil sifatullah. Ada diriku yang halus yang memakai sifat-sifatku sendiri. Terus kita pakai apa lagi? Iya, iya, karena dia yang berkuasa, ya. Nah, itu dia. Maka Nubuat mengatakan Allahumma ki sultanil azim wa zil manil qadim wa zil wajhil karim walil kalimati tamati wa ala kusil minal haq. Jadikanlah Allah itu raja dalam dirimu yang maha mengatur dan mengajarmu dan menyelamatkan dirimu. Tapi yang merajai kita, padahal sudah ada qul a'udzu birabbin nas. Tapi untuk mengatakan itu butuh ridho bil qadar. Mengatakan Allah berkuasa pada diri, ridho bil qadar wajib. Enggak bisa. Tidak bisa kita mengelak, Bu, ya. Iya, enggak bisa. Kita mau mengaji diri. Ya. Banyak ya di umat Islam yang pencari Tuhan itu salah jalan. Apa salah jalannya? Dia mencari dirinya. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Dirinya Tuhannya. Berlomba-lomba dalam keburukan jadinya. Kenapa di situ hanya ada man arafa nafsahu, keakuannya Allah, diriku, rabbahu. Mana ada janji lagi selain dari rabbahu? Iya. Enggak pernah kita bilang rabbaha rabbi. Insyaallah. Ya? Kalau nur bisa saja. Ya. Kalau zat bisa saja dibagi-bagi kodratnya. Tapi kalau diri Rabb enggak bisa. Mutlak. Ya, benar-benar meliputi sekalian alam, memenuhi sekali rongga, ya, Bu, ya. Ya, itulah dia. Insyaallah, Bu, ya. Jadi beruntunglah orang-orang mukmin, itu saja. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, enggak salah, Bu, ya, membilang Allah ini sangat teliti, maka ada ayat la haula wala quwata
illa billah. Insyaallah. Terima kasih banyak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kembali bertanya nih Bu ya. Kalau Allah ridho bil qada ini kita sadari bahwasanya kita harus ikhlas dengan ketentuannya. Lalu dengan kalam Allah yang mengatakan aufu bil uqud, ini arah bahwasanya kita harus menepati janji ini kemana Bu ya? Mohon penjelasan Bu ya. Apakah ke situ juga? Ya. Aufu bil uqud, tepatilah janjimu. Kalau kita lihat dari hukum hablum minan nas, berarti janji kepada manusia. Tapi karena kita juga memiliki kewajiban kepada wal hablum minallah, maka kita juga punya janji. Janji kita itu sangat banyak, sebanyak garis telapak tangan. Ikhlas tanggal sekian, bulan sekian dijadikan begini. Tidak takbur kalau dimuliakan tanggal sini, jam segini, tahun segitu. Dan tidak suuzon kepada Allah apabila diuji tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Apakah engkau sanggup? Semua menyatakan perjanjian dengan Allah. Ada semua ikrar di kita, termasuk menyembah. Makanya diperlihatkan bagaimana Alif bertanya kepada Ba. Alif mewakili Tuhan, Ba mewakili kodrat. Apa kata Alif? Alastum birabbikum. Apa kata Ba? Bala syahidna. Itu sudah mutlak. Kita ini pengikut Ba dalam diri, pengikut Alif pada maujud. Berarti zahir batin kita sudah berjanji. Dan juga Allah katakan dalam Qudsi, bukankah manusia itu tidak menyadari kalau mereka sudah ada sebelum semuanya ada? Kenapa untuk dikembalikan kepada kodrat asal dirimu jadi kok jadi tidak bisa menerima? Ini apakah faktor akal sudah berkuasa atau memang faktor iman yang sudah hancur?